Hi, I'm Ken Fisher. Welcome to the 17th season of Citywide. All year, we're talking about the big issues impacting the lives of New Yorkers. Data-driven adalah suatu kata sifat yang digunakan merujuk pada suatu proses atau aktivitas yang didorong oleh data sebagai pertentangan dari aktivitas yang hanya didorong oleh institusi belaka atau pengalaman pribadi. Dengan kata lain, keputusan dibuat dengan bukti empiris yang kuat dan bukan spekulasi atau firasat. Istilah ini sebenarnya digunakan di banyak bidang, tetapi paling umum di bidang teknologi dan bisnis. Dengan data-driven dapat dikatakan bahwa semua keputusan dan proses ditentukan oleh data. Contohnya dalam dunia bisnis adalah data peningkatan viewers iklan di YouTube berbanding lurus dengan peningkatan sales. Maka keputusan untuk periode pemasaran berikutnya adalah menambah budget untuk meningkatkan viewers iklan di YouTube sehingga nilai sales meningkat. Data driven berarti bahwa data menentukan tindakan yang diambil oleh orang-orang yang menjalankan suatu peristiwa atau proses. Hal ini terlihat paling jelas pada big data, di mana data dan informasi adalah dasar dari semua tindakan. Karena data sekarang lebih mudah dikumpulkan dan murah untuk disimpan, analisis big data lebih mendapatkan banyak dukungan sebagai alat terbaik untuk pengambilan keputusan. CompStat has created a sense of urgency about crime fighting, which is really the most difficult thing for police departments to sustain. What we saw in the 1990s, New York's crime was plunging, and there were some other cities as well that were plunging, and the New York Times... Rendahnya tingkat kejahatan di New York disebabkan oleh beberapa faktor seperti tren demografis, penyebarluasan kamera pengintai, dan peningkatan tingkat penahanan. Selain itu, New York juga menggunakan teknologi informasi untuk menjalankan program pencegahan kejahatannya. New York merupakan salah satu kota yang memanfaatkan big data secara intensif untuk memerangi kejahatan dengan menciptakan program pemetaan kejahatan bernama CompStat. Manfaat dari intelligence-driven prosecution untuk crime fighters dan masyarakat umum adalah database ini dapat digunakan untuk CompStat dan Arrest Alert Systems. CompStat atau Computer Comparison Statistics merupakan sistem manajemen yang diprakarsai di New York City Police Department atau NYPD, diimplementasikan sebagai langkah untuk mengendalikan kejahatan dan meningkatkan kualitas hidup di kota tersebut. CompStat memiliki basis data komprehensif kota yang mencatat semua kejahatan yang dilaporkan berupa pengaduan, penangkapan, dan pemanggilan di masing-masing daerah kota, termasuk waktu dan lokasi mereka. Sistem CompStat menganalisis data dan menghasilkan laporan mingguan tentang pengaduan kejahatan dan aktivitas penangkapan di tingkat polisi, wilayah patroli, dan di seluruh kota. Data CompStat dapat ditampilkan pada peta yang menunjukkan lokasi kejahatan dan penangkapan, titik-titik kejahatan, dan informasi terkait lainnya untuk membantu komandan polisi dan pimpinan senior NYPD dengan cepat mengidentifikasi pola dan tren, serta mengembangkan strategi yang ditargetkan untuk memerangi kejahatan. Pada 2010, New York membentuk Crime Strategies Unit atau CSU untuk mengidentifikasi dan menangani masalah-masalah kejahatan dan menargetkan pelanggar prioritas untuk penuntutan yang agresif. CSU mengumpulkan dan memetakan data kejahatan untuk menggambarkan secara visual aktivitas kriminal berdasarkan beberapa pengidentifikasi seperti afiliasi geng dan jenis kejahatan. Database ini digunakan untuk Arrest Alert System. Arrest Alert System dapat menggunakan database untuk mengirim peringatan penangkapan kepada terdakwa tertentu, geng tertentu, dan proyek lingkungan atau perumahan tertentu. Database ini juga dapat disortir untuk menyoroti pola kejahatan, mulai dari pencurian sepeda hingga pembunuhan. Ketika seseorang yang dianggap sebagai terdakwa berprioritas ditangkap, jaksa penuntut yang tertarik, petugas pembebas bersyarat, atau petugas intelijen polisi secara otomatis mengirim email yang terperinci.
Informasi yang dikumpulkan oleh CSU dan disebarluaskan melalui Arrest Alert System membedakan antara mereka yang penahanannya merupakan keharusan dari sudut pandang keamanan masyarakat dan para terdakwa yang tidak akan berdampak negatif terhadap keselamatan masyarakat secara keseluruhan. Jika seseorang meninggalkan geng, masuk ke penjara untuk waktu yang lama, pindah dari kota atau negara bagian New York, atau meninggal, data dalam Arrest Alert System akan disesuaikan. Sementara itu, di Inggris, Kent Police telah menggunakan pre-crime software sejak tahun 2015. Software tersebut bernama Predpol atau Predictive Policing. Predpol menganalisis database historis kejahatan menggunakan tempat, waktu, dan kategori pelanggaran. Predpol kemudian membuat jadwal harian untuk penempatan polisi ke daerah-daerah yang rawan kejahatan di kota. Dengan menggunakan laporan kejahatan selama beberapa dekade, sistem Predpol mengidentifikasi daerah dengan probabilitas tinggi dari berbagai jenis kejahatan dan membuat peta kota dengan kotak kode warna yang menunjukkan area yang akan menjadi fokus. Pada tahun 2016, Inggris mengadopsi RUU Penyelidikan yang mengesahkan web global dan sistem pengawasan telekomunikasi dan database pemerintah yang menyimpan sejarah web setiap warga negara. Data dan analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi orang-orang yang paling mungkin melakukan kejahatan atau merencanakan serangan teroris. Akan tetapi, kelompok-kelompok kebebasan sipil di seluruh dunia khawatir bahwa sistem ini berpotensi beroperasi tanpa pengawasan yudisial atau publik dan dapat dengan mudah disalahgunakan oleh pihak berwenang. Salah satu keberhasilan kepolisian di US adalah dorongan untuk membuat penegak hukum untuk lebih data-driven. Sistem pelacakan kejahatan dalam hal ini adalah Comstat telah dikreditkan secara luas membantu mengurangi kejahatan di US. Namun, pendekatan ini membuat polisi terlalu fokus pada data, di mana dapat mengubah polisi menjadi sekedar permainan angka agar polisi terlihat sebanyak mungkin melakukan penangkapan dan memanipulasinya sehingga terlihat baik. Hal ini menciptakan insentif buruk di beberapa departemen kepolisian, yaitu membuat angka kriminalitas terlihat menguntungkan bagi departemen tertentu. Petugas kepolisian dapat mencapai hal ini, misalkan dengan sengaja mengartikan beberapa kejahatan sebagai kejahatan yang tidak serius atau bahkan tidak menghitungnya sama sekali. Dengan begitu, wali kota dan kepala kepolisian dapat mengklaim bahwa kejahatan berat mereka menurun. Padahal pada kenyataannya, kejahatan serius itu disalahartikan sebagai kejahatan yang tidak serius atau tidak dihitung sama sekali. Permainan angka ini juga meningkatkan demand polisi agar mereka terlihat seperti melakukan lebih untuk mencegah suatu kejahatan. Jadi petugas polisi kadang-kadang didorong untuk tidak menangkap atau menangkap sebanyak mungkin orang sehingga mereka terlihat seolah-olah sedang sibuk saat bekerja. Kemudian kelemahan lainnya dalam Comstat adalah tercampurnya data bagi kepolisian dan pengadilan. Meskipun data yang dibutuhkan oleh kedua lembaga tersebut berhubungan, tetapi mereka tidak sama. Misalkan dalam data pengadilan, seseorang ditetapkan sebagai tersangka dan bukan terdakwa. Namun karena data dalam kepolisian dan pengadilan tercampur menjadi satu, maka bisa saja orang tersebut menjadi buronan polisi. Manajemen yang harus dipertimbangkan adalah memastikan setiap karyawan memahami sistem yang digunakan. Hal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan sistem informasi untuk hal-hal yang tidak benar. Kemudian masalah organisasi yang harus dipertimbangkan adalah organisasi harus yakin dapat mengimplementasikan sistem tersebut dengan tepat. Selain itu, organisasi juga harus menjaga tingkat kerahasiaan data, karena data tersebut sangatlah sensitif. Yang terakhir adalah teknologi. Masalah teknologi yang harus dipertimbangkan adalah sistem informasi harus diperbarui secara teratur sesuai dengan status penjahat dan sistem informasi harus dirancang sedemikian rupa agar mudah diakses oleh para penegak hukum yang membutuhkan informasi tersebut. Teknologi juga harus memiliki opsi cadangan atau opsi backup. Jika sistem gagal dan tidak ada lagi laporan tertulis, maka semua informasi akan hilang.